Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga tetap sehat dan masih tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Bu Agus Vici Utami pada pembelajaran kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu 1. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. 2. Setelah mengamati lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan tepat. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Anak-anak, globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Kamu bisa menceritakannya. Sekarang perhatikan teks berikut yang berjudul Globalisasi Dunia Tanpa Batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelepon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Anak-anak, kemudian jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan. 1. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. 2. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya, adanya barang impor seperti handphone dan motor. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, menemui makanan dari negara lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. 3. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Saya bisa memakai barang dari negara lain, bisa berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, dan lainnya. 4. Gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Anak-anak, ini adalah contoh visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa menelepon saudara atau teman kita dari luar daerah, bahkan dari luar negeri. Di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa membeli barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi.
Perhatikan gambar, ini merupakan salah satu contoh keberagaman ekonomi dilihat dari mata pencahariannya yang berbeda-beda. Ada yang sebagai pak polisi, sebagai petani, dokter, arsitek, pemadam kebakaran, dan lainnya. Anak-anak, sekarang amatilah di lingkunganmu. Ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Apa saja yang memengaruhi keberagaman tersebut? Bisa keterampilan seseorang, peluang, jenis pekerjaan seseorang, penghasilan, maupun tingkat persaingan. Kemudian, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong. Bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, janganlah malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel Agus Bejo Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.